Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel radio, channel penyemangat ataupun pemersatu peternakan baik telur pemula. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kali ini kita akan bahas yaitu tetap seputar peternakan baik telur. Nah, kita akan bahas yaitu kunci sukses dalam bidang peternakan baik telur ataupun baik daging di tahun 2023 ini. Anti rugi, intinya itu sangat penting karena banyak pemula yang mengalami kegagalan dalam bidang peternakan baik telur ataupun daging. Jadi bisa kita kalkulasikan ataupun kita prediksi kunci suksesnya dalam bidang peternakan. Mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel RAPIO, channel penyemangat ataupun pemersatu peternakan bebek petelur pemula. Khususnya kita para pemula, untuk peternak bebek telur harus saling sharing-sharing, berbagi ilmu, bertukar pikiran. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kali ini kita tetap sharing bincang yaitu seputar peternakan bebek telur. Akan membahas, pembahasan kita kali ini ialah kunci sukses kita dalam dunia peternakan bebek telur ataupun bebek daging. Intinya anti rugi, jangan sampailah kita mengalami kegagalan ataupun kerugian. Jadi yang kita bahas pertama yaitu kunci sukses, yaitu kita di tahun 2023 ini dalam dunia peternakan bebek telur. Jadi untuk memulai peternakan bebek telur, intinya langkah-langkah harus kita lakukan yaitu dari segi mental ataupun keniatan yang betul-betul ada pada diri kita untuk memulai yaitu peternakan bebek telur. Karena untuk beternak bebek telur kan ada dua versi, yaitu peternakan bebek telur dan peternakan bebek daging. Intinya semua itu kalau kita konsisten untuk merawat ataupun memulai dengan niat yang tulus, insya Allah keberhasilan akan datang pada diri kita. Oke teman-teman, tentunya ingin meraih kesuksesan kita dalam dunia peternakan, ya intinya kita harus konsekuen. Langkah-langkah harus betul-betul tepat kita lakukan untuk peternak bebek telur ataupun bebek daging. Jadi intinya kalau untuk proses bebek telur kita harus mengetahui gimana prosesnya, kenapa bebek itu bisa bertelur, yang perlu kita pelajari apa pakannya, bisa itu telur itu bisa berkualitas dan bisa berproduksi panjang, itu harus kita pelajari. Jadi intinya apa yang diperlukan, kandangnya berapa ukurannya, intinya berapa produksi minimal untuk per periode harus kita ketahui untuk segi pemasaran telurnya. Karena kalau untuk peternakan bebek telur kita kan intinya meraih hasilnya kita kan dari telur-telur, jadi kita yang pemasaran telurnya harus kita pikirkan. Intinya penjualan telurnya itu harganya berapa, dari segi harga pakannya berapa harus kita pelajari. Intinya kalau untuk peternakan bebek telur, intinya kita harus mulai dengan skala kecil dulu untuk sebagai pembelajaran. Intinya bebek telur ini kan membutuhkan modal yang besar. Dari segi bibit bebek telurnya aja udah jelas mencapai dia untuk bebek telur baya hampir 60-an ribu per ekor umur 4 bulan. Karena proses demi proses harus kita pelajari untuk menjamin ilmu yang ada. Karena nggak boleh kita tanpa pengetahuan peternakan bebek telur kita langsung skala banyak. Ikuti ilmu-ilmu dari skala kecil agar kita mempunyai mental yang kuat, karena untuk menuju proses bertelur ini memerlukan biaya pakan yang tinggi. Banyak nggak sedikit para rekan-rekan teman-teman yang mengalami kegagalan, yaitu putus di tengah jalan di saat bebek telur udah mulai produksi. Di situ pula kehabisan modal, disitulah letak putus
antara pakan sama modal itu udah nggak bisa kembangkan, jadi nggak bisa berlanjut. Lama kelamaan para peternak pemula mengalami kegagalan. Oke teman, dan selanjutnya itu kunci sukses kita dalam bidang peternakan bebek daging. Untuk meraih kunci suksesnya yaitu kita harus mengetahui, bisa mengkalkulasikan pakan umur sekian itu harus bisa kita targetkan, bisa kita jual dagingnya. Jadi untuk biasanya kalau di daerah saya kan dia kita umbar melalui selesai panen padi, bebek-bebek pedaging itu yaitu dari DOD diumbar di persawahan. Jadi kisaran dia sekitar umur 12 hari ataupun 15 hari udah dilepas di sawah, karena target pakan itu hanya sekitar 1 DOD dari masuk sampai dia umur 12 hari ataupun 15 hari itu dikasih pakan bur ataupun BR. Selepas itu untuk masalah pakan mencari dari alam, yaitu padi-padi, sisa-sisa padi dari hasil panenan. Jadi tergantung teman-teman ingin memelihara sistem kandang langsung ataupun sistem umbar. Intinya ilmu itu harus kita pegang, yaitu dari segi perawatan. Kalau misalnya main kandang itu ya kalau bisa jangan sampai dia lewat dari 50 hari. Intinya kalau bisa dia umur 40 harian bebek daging itu harus kita jual. Disitulah letak keberhasilan kita dalam dunia bebek pedaging. Intinya dari segala sesuatu, intinya ilmu harus kita pegang, mau bebek telur ataupun bebek pedaging. Makanya teman-teman di tahun 2023 ini bisa kita memanfaatkan ruang ini untuk sebagai wirausaha kita, untuk menambah penghasilan kita. Bahkan kalau memang kita udah matang mempunyai ilmu, bisa kita andalkan untuk sebagai perekonomian utama. Bahkan kalau memang udah besar, kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk teman-teman kita menjaga peternakan bebek-bebek kita, mau bebek telur ataupun bebek daging. Oke teman, jadi kesimpulan dari video ini, kunci sukses dalam bidang peternakan bebek telur ataupun bebek daging yaitu kesimpulannya konsisten. Makanya dari kecil, dari nol langsung bisa besar, nggak bisa langsung dari besar terus. Makanya pembelajaran yaitu skala kecil dulu untuk sebagai tingkat ilmu kita biar matang. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Intinya kurang dan lebih, yang lebih hanya Allah yang punya, kekurangan hanya milik manusia. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman, salam sukses.